Kembalinya Raja Serigala. Bab 13, kepindahan itu hancur. Qian Dajiang yang tengah memilah-milah dokumen, mendongak dan melihat Xiao Wuyan yang mengenakan riasan tebal. Sebagai seorang pria yang membangun kekayaannya dari nol, ini adalah tipe wanita yang paling dibencinya. Halo, Saudara Dajiang. Xiao Wuyan dengan santai menarik kursi dan duduk di hadapan Qian Dajiang. Kelopak mata Qian Dajiang berkedut, lalu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Halo, silakan duduk." Xiao Wuyan berkata, "Saudara Dajiang, aku Xiao Wuyan dari keluarga Xia, dan Ye Bufan dari Sekte Tabib Ilahi Kota Sanjiang adalah pacarku." Xiao Wuyan, sang dokter ajaib. Bukankah ini orang yang diminta oleh Saudara Fan untuk diatur? Beraninya kau menyinggung Saudara Lian Fan. Kau benar-benar mencari kematian. Apa yang kau lakukan di sini? Nada bicara Qian Dajiang menjadi sangat dingin. Xiao Wuyan tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukankah kota perdagangan sedang merekrut investor hari ini? Saya di sini atas nama keluarga Xia untuk mendapatkan kontrak kualifikasi penyelesaian. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk pindah?" Qian Dajiang menatap Xiao Wuyan tanpa basa-basi. Xiao Wuyan terdiam dan bingung harus berbuat apa untuk sesaat. "Saudara Dajiang, jangan mencoba mendekatiku, kita tidak begitu akrab satu sama lain." Wah! Xiao Wuyan merasa seakan-akan wajahnya ditampar keras dan terbakar rasa malu. "Tuan Qian, dokter jenius itu menggunakan koneksinya untuk menghabiskan 3 juta sebagai hadiah agar bisa mendapat tempat di perusahaan Anda." "Tidak." Qian Dajiang menjawab langsung. "Ini." Xiao Wuyan berdiri di sana seperti sepotong tebu. "Baiklah, Nona Xia, silakan pergi," kata Qian Dajiang. Xiao Wuyan terkejut sejenak, "Tuan Qian, Ye Bufan mungkin tidak menjelaskannya dengan jelas kepada Anda. Dia menggunakan koneksinya untuk memperoleh kualifikasi untuk pindah. Sebenarnya, dia sedang membantu keluarga Xia. Keluarga Xia lah yang ingin pindah ke kota perdagangan, bukan Ye Bufan atau keluarga di belakangnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meneleponnya dan memintanya menjelaskannya kepadamu." Ledakan. Qian Dajiang mengetuk meja dengan keras, "Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Karena kamu seorang wanita, aku sudah cukup memberimu muka. Jika kamu masih bersikeras tidak mengubah kebiasaanmu, jangan salahkan aku karena mengusirmu." Gulungan. Xiao Wuyan berjalan keluar ruangan dengan bingung. Nyonya Tua Gao dan Ye Bufan segera mengelilinginya, menggosok tangan mereka dan bertanya, "Bagaimana, apakah masalah Wuyan sudah teratasi?" Keduanya menatap Xiao Wuyan dengan penuh harap, tetapi Xiao Wuyan tampak seperti telah kehilangan terlalu banyak darah. "Nenek, Tuan Qian mengusirku." "Apa?" Kepala kedua lelaki itu meledak seketika dan semuanya kosong. "Mengapa ini terjadi?" Xiao Wuyan menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya, "Aku tidak tahu. Saat aku masih kecil, orang terkaya mengatakan kepadaku untuk tidak mendekatinya. Dia tidak mengenal kita. Tidakkah kau memberitahuku namaku?" Ye Bufan bertanya dengan bingung. "Saya sudah melaporkannya. Saya diusir hanya karena melaporkan nama Anda." Xiao Wuyan merasa amat sedih, sedangkan Ye Bufan hanya berdiri di sana dengan linglung. Nyonya Tua Gao membanting tanah dengan keras, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Chen Fan tersenyum dan mendatangi Nyonya Tua Gao, "Nenek, mungkin aku tidak memberimu cukup uang." Ye Bufan melompat dan berkata, "Chen Fan, berhentilah bicara omong kosong di sini. Aku memberi orang terkaya 3 juta, bukankah itu cukup? Apakah kamu yakin 3 juta? Chen Fan menatap Ye Bufan dengan penuh minat. "Ye Bufan." Chen Fan tidak melihat ekspresi Ye Bufan, Nyonya Tua Gao, dan Xiao Wuyan, dan melanjutkan, "Nenek, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan uang. Atau mungkin Tuan Qian lebih menyukai orang yang rendah hati. Lihat, Simo menyiapkan bahan-bahannya dengan sangat serius, mungkin ini akan berhasil." Nyonya Tua Gao melirik Xia Simo dan hendak berbicara ketika dia disela oleh Xiao Wuyan. "Lelucon apa ini? Menurutmu, apakah Xia Simo bisa berhasil?" "Benar sekali." Chen Fan mengangguk dan menjawab. "Hahaha." Bahkan Ye Bufan pun tertawa. "Dunia ini selalu lebih mementingkan uang daripada manusia. Kita menghabiskan 3 juta tetapi tetap tidak bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Apakah menurutmu kamu bisa berhasil dengan keberanianmu yang kering? Tidakkah kalian pikir kalian ini lucu?" Nyonya Tua Gao juga melotot ke arah Xia Simo dan Chen Fan dengan tidak puas. "Xia Simo, jangan lupa, nama belakangmu adalah Xia. Keluarga Xia sudah kehilangan muka sekali. Jika kau berani membuat keluarga Xia kehilangan muka untuk kedua kalinya, maka keluarlah dari keluarga Xia. Kembalilah, jangan mempermalukan dirimu di sini." Dimarahi oleh Nyonya Besar Gao, Xia Simo menundukkan kepalanya, menggenggam erat dokumen-dokumen itu, sorot matanya penuh keengganan dan ketidakberdayaan. Chen Fan memegang tangan Xia Simo dan menghiburnya dengan sepenuh hati, "Nenek, jika kita benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki kota perdagangan, apakah janjimu akan diperhitungkan?" "Menghitung." Setelah berkata demikian, Nyonya Tua Gao tidak mau berkata apa-apa lagi dan pergi dengan marah. Kemudian, Xiao Wuyan datang dan berkata, "Xia Simo, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakanmu. Kamu mewakili keluarga Xia. Jika terjadi sesuatu yang merusak kehormatan keluarga Xia, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya." Nenek sangat marah.
Aku sarankan kamu untuk menjaga dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia meraih tangan Ye Bufan dan menyusul wanita tua itu. Chen Fan, ayo kita pergi juga. Kakak perempuan dan teman-temannya menghabiskan 3 juta tetapi tetap tidak bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Kita tidak menghabiskan sepeser pun. Orang terkaya kian pasti tidak akan menatap kita langsung ke mata. Chen Fan menatap Xia Simo dengan serius. Simo, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan uang. Percayalah, Tuan Qian jelas bukan tipe orang yang dibutakan oleh uang. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Nikmati saja hari-hari yang akan datang. Jalanmu pasti akan mulus. Bahkan jika tidak, aku akan membantumu melewati rintangan di jalan yang akan kamu lalui. Xia Simo terkejut. Dia adalah wanita yang cerdas dan bertanya, apakah kamu mengatur agar Xia Wuyan diusir? Chen Fan tersenyum tipis, cepat cari orang terkaya Qian. Saat kamu memenuhi syarat untuk pindah, kita akan kembali dan meminta nenek untuk posisi CEO. Kita akan membuat kakak perempuanku marah setengah mati. Xia Simo menarik napas dalam-dalam, mengambil informasi dan dokumen, dan berjalan ke kantor orang terkaya Qian. Namun, ketika Xia Simo berjalan menuju pintu, seorang wanita cantik berpakaian profesional melangkah maju dan bertanya dengan antusias. Halo, apakah Anda Nona Xia Simo? Xia Simo sedikit terkejut. Kalimat ini terdengar familiar. Sekolah dasar Sun Xin, toko pakaian, resepsionis yang sama. Kalaupun terjadi satu kali, ia tak peduli. Tapi kalau terjadi 2 atau 3 kali, ia selalu merasa ada tangan tak kasat mata yang diam-diam melindunginya. Siapa yang melindunginya? Dia bilang bukan seseorang yang muncul, tapi dia selalu merasa itu Chen Fan. Ikuti wanita cantik itu ke kantor Qian Dajiang. Qian Dajiang mendongak dan melihat Xia Simo yang rapi dan terawat, dia pun langsung merasa menyukainya. Nona Xia, silakan duduk di sini. Qian Dajiang menarik kursi langsung ke arah Xia Simo. Xia Simo berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak percaya bahwa orang terkaya di kota Sanjiang benar-benar berinisiatif untuk memindahkan kursi untuknya. Ini adalah kisah yang bahkan novel tidak berani tulis, tetapi itu benar-benar terjadi padanya. Dia sedikit gugup, jadi dia menari dengan gembira, Tuan Qian, Anda sangat sopan. Untuk menghindari kegugupan, Xia Simo buru-buru meletakkan dokumen dan informasi di atas meja. Rekan-rekan, mulailah perkenalkan isi dokumen dan prospek masa depan. Qian Dajiang awalnya berencana untuk memberikan kuota langsung kepada Xia Simo, tetapi setelah mendengar penjelasan Xia Simo, dia semakin mengagumi pandangan ke depan dan visi Xia Simo. Saya semakin mengagumi Kakak Fan di dalam hati saya. Dia layak menjadi wanita yang diincar Kakak Fan. Nona Xia, saya sepenuhnya setuju bahwa pabrik pakaian Xia akan berlokasi di kota perdagangan. Apakah Anda memiliki persyaratan lain? Bab 14 Jabatan Presiden. Permintaan saya adalah agar Tuan Qian memberi saya tempat tinggal. Tidak, Tuan Qian, apa maksud Anda dengan ucapan Anda tadi? Napas Xia Simo menjadi cepat. Dia telah mendengarnya. Dia telah mendengar orang terkaya Qian mengatakan bahwa tidak akan ada masalah bagi keluarga Xia untuk pindah ke kota komersial. Saya katakan, jika Nona Xia tidak keberatan, dia bisa menandatangani perjanjian ini. Qian Dajiang berkata sambil tersenyum. Xia Simo merasa seperti sedang bermimpi. Tuan Qian, apakah Anda benar-benar setuju keluarga Xia pindah ke kota perdagangan? Qian Dajiang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, benar sekali. Saya baru saja mendengarkan rencana dan prospek keluarga Xia untuk masa depan pabrik garmen, dan itu mengingatkan saya pada kenangan. Pada awalnya, saya memulai sebagai anak miskin dan perlahan-lahan saya berhasil sampai ke tempat saya sekarang. Keseriusanmu, kegigihanmu, dan tanggung jawabmu telah membuatku melihat diriku yang bekerja keras saat itu. Meskipun pabrik garmen keluarga Xia hanyalah sebuah perusahaan kecil, saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Nona Xia, perusahaan itu pasti akan berkembang pesat di masa depan. Jadi, kepada siapa lagi aku bisa memberikan perjanjian kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan ini jika bukan aku yang memberikannya kepadamu? Xia Simo benar-benar tercengang. Dia ingin menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Xia Wuyan menggunakan koneksinya dan menghabiskan 3 juta untuk mendapatkan kualifikasi, tetapi dia benar-benar berhasil. Dan itu berjalan lancar, seperti mimpi. Dia menandatangani kontrak itu dan mendekapnya di dadanya, melindunginya seperti anaknya sendiri. Setelah meninggalkan kantor, Chen Fan menatap Xia Simo sambil tersenyum, bagaimana kabarmu? Xia Simo berteriak, membuat orang-orang dan hantu di sekitarnya ketakutan dan menoleh ke arahnya. Namun dia sama sekali tidak peduli dengan pendapat orang lain, dan melompat ke arah Chen Fan dengan lompatan yang kuat. Chen Fan, tahukah kamu? Aku berhasil. Qian yang terkaya benar-benar seperti yang kamu katakan. Dia bukan orang yang menghargai uang. Dia lebih menghargai bakat. Bakat saya membuatnya terkesan, jadi saya mendapat kualifikasi. Xia Simo gembira bagaikan anak kecil. Chen Fan tersenyum penuh arti, sudah lama aku katakan padamu bahwa kamu akan berhasil. Karena orang yang bekerja keras tidak akan pernah diabaikan. Xia Simo melompat dari Chen Fan dan berkata dengan serius, sejak kamu kembali, aku selalu merasa ada dewa yang beruntung di sisiku.
Chen Fan tersenyum dan berkata, akulah dewa yang beruntung di sampingmu. Xia Simo memutar matanya ke arah Chen Fan dan berkata, jangan bersikap narsis begitu. Chen Fan berkata, ulang tahun ayah akan tiba dalam beberapa hari. Aku berencana untuk merayakan ulang tahunnya. Bagaimana menurutmu, ayah? Xia Simo tercengang. Setelah Chen Fan pergi, orang tuanya sangat tidak puas dengan mereka. Bahkan ketika Chen Fan kembali, dia tidak berani memberitahu orang tuanya. Chen Fan, selama kamu pergi, ibu dan ayah. Aku tahu, itu sebabnya aku merayakan ulang tahun ayah untuk meredakan hubungan ini. Asalkan kamu bilang sudah memenuhi syarat dan akan segera menjadi presiden, orang tuamu pasti akan kembali. Chen Fan mendorong Xia Simo dan memintanya untuk menghubungi ayah mertua dan ibu mertuanya. Saat ini, di aula konferensi keluarga Xia. Semua anggota senior keluarga Xia dipanggil ke sini oleh Nyonya Tua Gao. Xiao Wuyan dan Ye Bufan duduk di sebelah kiri dan kanan Nyonya Tua Gao. Seluruh ruang konferensi diselimuti oleh rasa penindasan yang kuat. Karena kualifikasi mereka untuk memasuki kota perdagangan telah habis, mereka harus mencari jalan keluar baru. Begitu kota perdagangan dibuka secara resmi, pabrik garmen keluarga Xia akan jauh tertinggal dari rekan-rekannya dan bahkan mungkin akan terpuruk. Semua orang menundukkan kepala. Ada lebih dari 20 orang, tetapi mereka tidak dapat membuat rencana. Tepat pada saat ini, Chen Fan dan Xia Simo masuk dengan langkah yang kejam. Xiao Wuyan sudah marah, dan ketika dia melihat si pengganggu datang, dia melompat untuk menghentikan mereka dan berteriak, ini adalah pertemuan utama keluarga Xia. Apa yang kamu, seorang desainer kecil, lakukan di sini? Chen Fan tampak tidak senang, Simo adalah putri kedua dari keluarga Xia, mengapa dia tidak bisa datang? Lagi pula, mengapa dia, yang bukan anggota keluarga Xia, datang ke sini? Xiao Wuyan berteriak dengan marah, Bufan adalah tuan muda dari Sekte Dokter Ilahi, dan dia juga tunanganku. Bisakah kalian berdua membandingkannya? Benar-benar tidak ada bandingannya. Lagi pula, ada yang terus mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan kualifikasi untuk pindah, tetapi dia melakukannya, dan pada akhirnya dia diusir. Wah! Ye Bufan membanting meja dengan tidak senang dan berkata, Chen Fan, kamu berbicara seolah-olah kamu telah memperoleh kualifikasi untuk pindah. Saya lihat kamu penuh tanah dan debu. Kamu pasti sudah diusir juga. Kedua bajingan tak berguna ini benar-benar mempermalukan keluarga Xia. Xia Simo berkata dengan suara halus, Nenek, saya telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Xiao Wuyan dan Ye Bufan mengangguk acuh tak acuh, baiklah, kami mengerti. Jika kau mengambilnya, ambillah. Apa? Kau berhasil. Suara, wus. Xiao Wuyan melompat dan bertanya. Nenek di sebelahnya juga tampak berbinar-binar dan bertanya dengan penuh semangat, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Wah. Xia Simo membanting kontrak di atas meja, Nenek, saya katakan bahwa saya telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Ini perjanjiannya. Ledakan. Nyonya Tua Gao, Xiao Wuyan, Ye Bufan, dan semua orang di keluarga Xia terkejut. Ini tidak mungkin. Xiao Wuyan hampir berteriak. Ye Bufan juga tidak bisa mempercayainya, Xia Simo, jangan bicara omong kosong di sini. Saya menghabiskan 3 juta dan tetap tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana kalian bisa mendapatkannya? Itu omong kosong. Chen Fan mendorong kontrak itu di depan ketiga orang itu, kontraknya ada di sini, kalian bisa pergi dan melihatnya sendiri jika tidak percaya. Nyonya Tua Gao mengambil kontrak itu dan membolak-baliknya halaman demi halaman. Stempel Qian Dajiang. Berikan kami Xia Commercial City lokasi dan posisi terbaik. Ya Tuhan, ini benar. Xiao Wuyan dan Ye Bufan tidak percaya bahwa mereka benar-benar mendapat kualifikasi untuk pindah. Xiao Wuyan mengingatkan, Nenek, tolong lihat lebih dekat untuk melihat apakah kontrak ini palsu. Chen Fan tertawa terbahak-bahak, Xiao Wuyan, jika kamu belajar selama 2 tahun lagi, kamu tidak akan mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Jika Anda yakin tidak buta, Anda dapat melihat stempel Qian Dajiang di sana. Chen Fan, kau, Xiao Wuyan gemetar karena marah. Nyonya Tua Gao menutup kontrak itu dan berkata, kontrak itu benar. Itu nyata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xia Simo, katakan pada nenek dengan jujur, bagaimana kamu mendapatkan kualifikasi untuk tinggal di sini? Mengapa Wuyan diusir meskipun dia memberi hadiah untuk masuk, tetapi kamu tidak memberi hadiah apapun untuk masuk tetapi tetap memenuhi syarat untuk tinggal di sini? Bahkan, kita bisa mendapatkan kawasan utama kota perdagangan. Xia Simo teringat dan berkata, Tuan Qian berkata bahwa saya serius dengan pekerjaan saya, jadi dia memberi saya perjanjian itu. Ini. Ketiganya merasakan emosi yang campur aduk. Nyonya Tua Gao tersenyum cerah, itu tidak penting. Yang penting adalah kita mendapatkan perjanjian kualifikasi untuk memasuki kota perdagangan. Hahaha, dengan perjanjian ini, keluarga Xia kita pasti akan mampu membalikkan keadaan. Dalam waktu 5 tahun, kita akan mampu melihat ke depan ke pasar modal provinsi, bahkan pasar Beijing, dan bahkan pasar internasional. Bagus sekali. Semua petinggi keluarga Xia tersenyum lebar. Namun, Chen Fan menuangkan baskom berisi air panas ke kepala mereka, Nenek, kita telah memperoleh perjanjian penyelesaian. Haruskah posisi presiden diberikan kepada Simo? Bersambung.